Tambah amunisi, PSSI pepet 3 pemain keturunan ini untuk bela timnas Indonesia. Warga China ramai-ramai protes keras gara-gara timnas Indonesia. Heran kok bisa-bisanya skuad Patrick Kluivert. Netizen murka usai FAM umumkan daftar pemain timnas Malaysia. Yo Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Setelah resmi menaturalisasi Emil Audero, Dean James, dan juga Joy Pelupessy, PSSI dikabarkan tengah membidik 3 pemain keturunan lainnya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ketiga pemain keturunan itu yakni bek Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, bek PEC Zwolle Tristan Goher, dan gelandang FC Utrecht, Emiliano Jonathans. Pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle ini mengaku sudah dihubungi oleh PSSI terkait tawaran membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Tristan dalam wawancara bersama Yusa Nugraha. Selain itu, kabar naturalisasi Tristan kembali berhembus setelah Eliano Reinders membagikan unggahan terkait bujukan agar ia mau datang ke Indonesia. Tristan, come to Indonesia, ucap Eliano melalui Instagram story-nya beberapa waktu lalu. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda ini disebut-sebut telah memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia lantaran memiliki darah keturunan Maluku dari sang ibu. Sayap kanan FC Utrecht yang memiliki darah keturunan Belanda Depok, Jawa Barat ini juga dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar itu diungkapkan oleh kakek Emiliano Jonathans, Willy Jonathan, yang tinggal di wilayah Depok Lama, Kecamatan Pancoran, Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Willy mengungkap, Emiliano sendiri telah mengaku ingin membela timnas Indonesia, namun sebelum itu ia ingin menunjukkan kemampuannya terlebih dulu sehingga proses naturalisasinya nanti tidak terasa sia-sia bagi skuad Garuda. Dari Emiliano intinya sudah ada kemauan, mau ngasih lihat dulu dia kemampuannya saat ini. Dia maunya Indonesia perlu dia, nggak mau kalau setengah hati. Kata Willy kepada wartawan Kamis 13 Februari. Willy menegaskan proses naturalisasi Emiliano Jonathan akan dilakukan pada pertengahan tahun 2025. Ia yakin cucunya akan memiliki timnas Indonesia ketimbang Belanda. Yang ketiga adalah Jayden Oosterwolde. Bek andalan Jose Mourinho ini mengaku sudah dihubungi pihak PSSI. Kabar terbaru, asisten pelatih timnas Indonesia Alek Pastur telah menemuinya di Istanbul, Turki pada Rabu 19 Februari kemarin. Hal itu diketahui dari laporan media Turki 1907 Bros. Kendati demikian, belum diketahui perkembangan terbaru soal proses naturalisasi Jayden. Terakhir, sang pemain mengaku masih ingin berusaha agar mendapat panggilan dari timnas Belanda. Beralih pada berita selanjutnya, gebrakan yang dilakukan oleh timnas Indonesia ternyata masih sampai membuat kehebohan di negara-negara Asia, terutama dari kalangan warga China yang khawatir tim mereka nantinya akan kalah melawan timnas Indonesia pada Juni mendatang. Bahkan media Cina mengabarkan bahwa warga di Cina sampai melakukan protes karena khawatir dengan perkembangan kekuatan timnas Indonesia, di mana timnas Indonesia memang menjadi salah satu tim yang dianggap bisa menggagalkan langkah Cina menuju Piala Dunia 2026. Apabila Cina kalah melawan timnas Indonesia, maka bukan tidak mungkin mereka langsung gagal lolos ke Piala Dunia. Sementara timnas Indonesia memiliki ambisi besar untuk lolos Piala Dunia dan salah satu caranya adalah dengan mengalahkan China. Persaingan ketat antara Cina dan timnas Indonesia ini membuat mereka ketar-ketir ketika skuad Patrick Kluivert melakukan penambahan kekuatan lewat proses naturalisasi. Terbaru, timnas Indonesia telah merampungkan proses naturalisasi 3 pemain berkelas Eropa yaitu Emil Audero, Dean James, dan juga Joy Pelupessy. Meski sudah resmi menyandang status sebagai WNI, masih ada prosedur yang harus dipenuhi agar mereka bisa membela timnas Indonesia. Salah satu media China menyoroti soal keberhasilan timnas Indonesia mendatangkan 3 pemain naturalisasi baru. Pada 11 Maret waktu Beijing, berita penting datang dari sepak bola Tiongkok. Media dalam negeri melaporkan bahwa pejabat Indonesia mengkonfirmasi penambahan 3 pemain naturalisasi timnas. Salah satunya bermain di Eredivisie dan juga telah resmi dilantik sebagai warga negara Indonesia, di mana berita ini juga telah menarik perhatian dan diskusi hangat banyak penggemar. Penambahan kekuatan timnas Indonesia ini diakui media China memberikan tekanan terhadap pelatih timnas Cina. Bahkan disebutkan bahwa hal ini berdampak pada munculnya gelombang protes dari para supporter China. Meski media tidak mengungkap lebih detail, perubahan ini tak hanya memberi tekanan pada pelatih kepala Ivan, tapi juga menimbulkan ketidakpuasan dan kekhawatiran di antara banyak penggemar.
Warga China dikabarkan mengajukan protes yang mempertanyakan kenapa timnas Indonesia begitu mudah melakukan naturalisasi, sementara Federasi Sepak Bola China begitu kesulitan untuk melakukan hal serupa. Beberapa penggemar berkata, proses naturalisasi mereka semudah minum air, mengapa begitu sulit bagi kami? Tulis media Cina Sohu. Sebagaimana diketahui, timnas Cina juga melakukan naturalisasi pemain, tetapi kabarnya tidak semulus yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Sementara itu, warga Cina lainnya menilai timnas Indonesia saat ini memiliki lini tengah dan belakang yang kuat. Penggemar lain berkomentar kekuatan lini tengah dan belakang timnas Indonesia memang kuat dan telah mencapai level teratas di Asia, di mana tim Tiongkok akan menghadapi masalah yang cukup besar kali ini, dan dia juga sudah khawatir tentang situasi naturalisasi tim Indonesia jauh sebelumnya. Di sisi lain, media Cina melaporkan bahwa ada juga supporter mereka yang tak terlalu mempermasalahkan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Tentu saja, beberapa penggemar memiliki pendapat berbeda tentang hal ini. Apa yang perlu diirikan ketika Evergrande mempromosikan naturalisasi? Bukankah itu dikritik oleh berbagai macam suara? Setelah akhirnya menaturalisasi beberapa pemain, mereka mengatakan bahwa mereka tidak bugar secara fisik dan tidak diizinkan bermain, dan bahkan setelah mereka berada di lapangan, mereka tidak dioper bola. Kualifikasi apa yang kita miliki untuk iri pada orang lain saat ini? Kata Sohu. Cina sebenarnya berhasil menang melawan timnas Indonesia saat skuad Garuda masih dilatih oleh Sintayong. Namun sepertinya kini Cina menganggap timnas Indonesia sudah jauh berbeda sehingga mereka menaruh kewaspadaan tinggi terhadap skuad Patrick Kluivert. Selain itu, netizen negeri jiran ramai-ramai menumpahkan kekecewaan setelah Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mengumumkan daftar pemain timnas Malaysia untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Melalui unggahan di Instagram pada Kamis 13 Maret pagi, akun FAM diserbu warganet yang menyayangkan komposisi skuad racikan Peter Klamovski tersebut. Salah satu netizen Malaysia kecewa karena tidak ada tambahan pemain keturunan asing untuk menambah kekuatan pasukan Harimau Malaya. Bagaimana katanya ada pemain keturunan asing? Tulis salah satu warganet Malaysia. Kekecewaan lainnya adalah keputusan pelatih memanggil Mohamado Soumaré yang dianggap kurang tajam di Liga Malaysia. Striker kelahiran Gambia itu hanya tampil 9 kali di semua kompetisi musim ini dengan torehan 1 gol. Warganet membawa-bawa Syafiq Ahmad, rekan setim di Johor Darul Takzim yang tidak dipanggil meski punya rapor yang lebih baik dibanding Soumaré. Syafiq membukukan 15 pertandingan dengan sumbangan 2 gol. Pilih Soumaré dibandingkan Syafiq Ahmad itu keterlaluan. Revolusi apanya? Pemain yang jarang tampil pun dipanggil. Sedangkan warganet lain mencoba berpikir positif. Hal ini karena Peter Klamovski baru menangani Malaysia sejak Januari lalu sehingga butuh adaptasi. Mungkin pelatih ingin proses semua pemain nanti baru diumumkan pemain keturunan asing. Lawan Nepal pakai pemain lama dulu, tutur salah satu netizen. Pada kalender internasional edisi bulan ini, Malaysia akan menjalani satu pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 lawan Nepal pada 25 Maret mendatang. Malaysia berada di grup F bersama Nepal, Laos, dan Vietnam, hanya pemuncak klasemen akhir yang berhak lolos ke Piala Asia 2027.